PW Podcast, suara kebaikan untuk semua. Halo Peacemate semua, gimana nih kabarnya? Gimana juga puasanya? Semoga tetap lancar ya sampai hari ini. Nah, di podcast kali ini ada Hana yang akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Nah, topik kali ini gue pengen ngajakin Peacemate semua buat ngobrolin tentang Hari Bumi. Tanggal 22 April nanti kita akan sama-sama memperingati Hari Bumi. Nah, ngomong-ngomong, Peacemate semua tahu gak nih sejarahnya Hari Bumi? Berdasarkan informasi yang dilansir oleh earthday.org, Hari Bumi ini pertama kali dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat, yaitu Gaylord Nelson pada tahun 1970. Nah, beliau sendiri ini merupakan seorang pengajar lingkungan hidup loh. Nah, Hari Bumi pertama kali dilancarkan di Amerika Serikat itu terhitung cukup sukses untuk digelar. Namun walaupun begitu, perjuangan Nelson dalam mengkampanyekan Hari Bumi di berbagai negara bukan berarti nggak ada hambatan nih. Memang sangat sulit sekali menyebarkan gerakan Hari Bumi ke berbagai negara. Bahkan di Kanada sendiri yang merupakan negara terdekat dari Amerika Serikat pun tidak memperingati Hari Bumi yang pertama hingga pada tahun 1980. Nah, namun pada tahun 1990 ada lebih dari 140 negara di dunia yang mulai paham dan mulai mempertimbangkan tentang pentingnya dampak lingkungan bagi manusia. Ada alasan lain juga mengapa Hari Bumi itu jatuh pada tanggal 22 April. Tentunya sangat sederhana ya. Karena pada hari itu termasuk masa liburan musim semi dan juga ujian akhir untuk para siswa. Karena memang target utamanya dari program lingkungan ini adalah para siswa, yaitu merupakan generasi muda, sehingga bisa diperingati secara bersama-sama. Terus kenapa sih kita perlu banget memperingati Hari Bumi? Nah, tujuan peringatan dari Hari Bumi ini sendiri sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi kita terhadap bumi, di mana bumi ini merupakan tempat tinggal kita. Nah, bicara tentang Hari Bumi, tentunya kita tahu dong bahwa saat ini terjadi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di mana-mana. Salah satunya terjadi di negara kita, Indonesia. Tentunya udah gak asing banget ya, dari teman-teman mungkin udah sering dengar banget masalah hutan ya, hutan di Kalimantan bahkan Papua yang saat ini masih mengalami eksploitasi ya, bahkan adanya penghancuran mungkin oleh korporasi, yaitu di mana penggundulan hutan dialihkan menjadi industri. Dari riset yang telah dilakukan oleh Walhi, didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif, yaitu di mana luas wilayah daratan yang secara legal juga sudah dikuasai oleh korporasi, yakni sebesar 82,91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29,75%. Nah, coba kalian bayangkan deh, padahal di Indonesia sendiri juga terdapat 50-70 juta masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Bagaimana jadinya jika hutan itu dirusak dan bahkan dikuasai untuk industri saja? Tentunya ini akan sangat memperparah laju pemanasan global dan juga konflik di daerah yang juga bakal semakin meningkat. Ya, harapannya tentunya pemerintah bisa lebih menghargai ya hak-hak masyarakat adat, bahkan bisa melindungi dari kriminalisasi yang mungkin terjadi oleh korporasi tersebut. Oke. Selain masalah hutan, sebenarnya ada masalah lain lagi yang saat ini masih terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya adalah sampah plastik di laut. Berdasarkan studi global yang dilakukan oleh Jamek dan kawan-kawan, Indonesia ini sebenarnya termasuk negara terbesar kedua yang menyumbang timbulan sampah plastik ke laut. Dari Adipura tahun 2013, jumlah timbulan sampah plastik di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai 2013, yaitu sebesar 429.254 meter kubik menjadi 507.738 meter kubik. Nah, jenis plastik yang ditemui di dalam sampah perkotaan yaitu antara lain adalah LDPE atau Light Density Polyethylene, kemudian PP, polypropylene, kemudian HDPE, High Density Polyethylene, kemudian PVC atau polyvinyl chloride,
kemudian PET, kemudian styrofoam dan lain-lain. Dengan komposisi terbanyak adalah jenis PP dan HDPE. Nah, perlu tahu juga bahwa sebenarnya sampah ini seperti kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi yang didaur ulang ini sangat sedikit, sehingga banyak sekali sampah kantong plastik tersebut hanya berakhir di sungai, kemudian di saluran air, bahkan akhirnya sampai ke laut. Nah, dari studi juga yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKLHK menunjukkan adanya jenis sampah yang banyak ditemukan di perairan laut Indonesia, yaitu seperti berupa plastik yaitu 42%, kemudian kayu yaitu sebesar 24% dan karet 13%. Jika pencemaran sampah plastik ini di laut terus terjadi, tentunya akan sangat berdampak pada keanekaragaman hayati. Oke, tadi kita udah barusan ngomongin beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, dari penggundulan hutan, kemudian sedikit informasi juga adanya sampah plastik di laut. Nah, di sini juga gue pengen banget nih ngajakin Peacemate semua untuk sama-sama memperingati Hari Bumi, ya, dengan cara yang simple aja deh. Dan semoga ini juga bisa kita lakuin sama-sama seterusnya ya, yang kita bisa lakukan selama pandemi ini. Nah, yang pertama kita bisa mengurangi adanya penggunaan sampah plastik, yaitu misalnya nih dengan cara menggunakan reusable bag. Kemudian kita juga bisa membawa botol minum atau kontainer sendiri saat berbelanja, ya. Kemudian kita juga bisa mencabut semua stiker yang tidak dipakai atau yang masih menancap. Ya, kita yuk hemat listrik sama-sama juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya halaman nih di rumah belakang, boleh dong memelihara satu tanaman. Gue rasa itu bakal lebih baik juga. Kemudian yang keempat, yuk sama-sama daur ulang untuk barang-barang yang gak dipakai. Kemudian yang kelima, kita sama-sama hemat air. Yuk kita gunakan air yang ada secukupnya. Kemudian terakhir, boleh dong ajak teman-teman sekitarmu untuk melakukan hal yang sama denganmu. Oke, Peacemate, sudah sampai nih di penghujung podcast ini. Hana undur diri. Terima kasih telah mendengarkan PW Podcast dan sampai jumpa di podcast berikutnya.